Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kalian viewnya, apapun keadaannya. Pokoknya semoga kalian sehat-sehat aja. Oke, jadi hari ini aku mau nge-share tentang proses step by step dari awal sampai akhir untuk kerja jadi TKW di Hong Kong, khususnya buat wanita ya. Kalau pria aku belum cari tahu, tapi kalau ini yang aku alamin kemarin, jadi aku paham betul. Apalagi ini Hong Kong di luar negeri gitu ya, jadi yang bener-bener dari nol, nggak tahu apa-apa, nggak tahu bahasa, pengalaman atau apapun itu nggak ada pengalaman sama sekali. Jadi mulai dari nol besar, aku mau nge-share sampai tuntas apa sih yang akan nanti kalian lakuin gitu loh, bisa sampai terbang di sini dan mulai kerja di sini. Oke, nah tetap tonton sampai habis. Dan buat kalian yang belum subscribe channel Mbak Nur Vlog, boleh kalian subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke, jadi aku langsung aja ya. Itu kayak pertama kali itu apa sih yang harus kalian siapin dan apa yang harus kalian lakuin gitu. Aku udah sering nge-share, aku udah kasih tahu kalian apa sih yang harus kalian persiapkan, apa yang harus kalian kayak dari video-video aku sudah aku jelasin juga, terus berapa gaji gitu juga kan udah aku share. Itu belak-belakan, nggak ada yang aku tutupin. Nah, masih banyak yang tanya, Mbak aku pengen ke Hong Kong nih tapi belum ada pengalaman di Hong Kong dan aku nggak bisa bahasa. Itu pertanyaan paling banyak itu, aku tuh nggak bisa bahasa Hong Kong Mbak, gimana, boleh nggak gitu. Nah, kalau misalnya kalian masalahnya nggak bisa bahasa Hong Kong, itu sama, kita kan juga orang Indonesia, itu nggak aku juga nggak bisa. Syukur-syukur kalian yang pinter bahasa Inggris itu masih ketolong banget ya di luar negeri kayak gini lah. Kayak aku kemarin udah nggak bisa, aku tuh paling pinter cuman bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, yang lainnya tuh nol besar gitu loh. Jadi aku nggak tahu gimana. Jadinya kalau sampai sini tuh semua modal nekat aja, nggak usah takut aja kesini tuh ngomong sama majikan, disuruh-suruh gitu masih pakai bahasa tangan gitu. Beneran aku juga nggak bisa, sampai sekarang pun aku masih belum bisa karena bahasa Hong Kong itu nggak mudah. Tapi kalian jangan minder, orang sini tuh paham betul gitu loh. Jadi kalian akan diajarin, kalian akan pelan-pelan gitu ngomong sama kalian itu pelan-pelan biar nggak ada miskomunikasi antara kamu dan majikanmu. Jadi jangan takut, tetap yang mau niat kesini semangat, niatnya kan udah bulat, jadi jangan menyerah. Jadi proses pertama itu kalian harus izin sama keluarga kalian dulu. Jadinya aku kemarin itu paling susah dapat izinnya, itu aku perlu waktu 6 bulan buat ngerayu mereka dan boleh diizinkan ke sini, karena kan namanya nggak ada pengalaman di luar negeri ya. Jadi kayak orang rumah tuh masih jauh banget sih, apalagi tuh kayak kamu tuh kan anak cengeng gitu kok sampai jauh-jauh, nanti kalau nangis gimana. Maksudnya tuh kayak ya ampun gitu loh, janganlah gitu. Tapi aku ngerayu mereka pelan-pelan itu selama 6 tahun. Dan karena aku tuh nggak mau kayak aku kan mau pergi jauh, aku takut juga kan di sini kan kita nggak tahu ya mau nasibnya gimana. Terus kayak aku tuh percaya kalau kita berangkatnya baik dengan hati yang kayak keluarga kita, kalau harus yang bisa ikhlas gitu, pasti nasib kita di sini baik gitu loh. Makanya tuh aku kayak percaya banget sama itu. Jadi aku tuh nggak mau kalian harus itu, enggak. Jadi aku tuh kayak rayu mereka selama 6 bulan, aku jelasin gini. Pokoknya setiap hari itu dijelasin sampai orang rumah kayak bilang gini, kalau udah bahas mau ke luar negeri gitu kayak apaan sih kayak gitu, kayak bocah ngeyel kayak gitu loh. Kayak bahasa Jawanya tuh kayak bocah ngeyel banget sih, kayak kupengku harus keri gitu loh. Apa ya, kayak udah telingaku udah geli gitu loh, kamu ngomong kayak gitu terus nggak bosen apa kalau gitu. Terus kamu yaudah. Terus kayak adiknya ayah aku, bule itu, aku manggilnya itu bule kayak gitu, kasih lah, kalau nggak kalian kasih itu dia itu tiap hari bakal ngomong kayak gitu, nanti selama hidupnya itu bakal ngomong kayak gitu. Emang nggak geli apa gitu loh. Jadinya kayak oke. Tapi kalau misalnya kamu nggak bahagia, kamu kayak di sana sedih gitu, langsung pulang aja, nggak usah jadi beban gitu. Ada pesan kayak gitu. Jadi aku kesininya itu bener-bener yang ikhlas dari semuanya, dari semua pihak. Jadi aku di sini
bersyukur dan kepercayaan aku itu bener terkabul gitu loh. Di sini tuh aku dapat majikannya itu yang baik gitu loh, baik banget sama aku dan menghormati aku banget gitu. Kayak aku nggak bisa kerja gitu, dia maklumin dan dia mau ngebantu aku dan mau ngajarin aku pelan-pelan. Nah jadi itu kayak izin itu harus yang benar-benar dari hati kalau kalian mau di sini. Itu kayak dapat laki gitu, apa ya, kayak dapat keberuntungan gitu ya, yang percaya sih. Terus kayak, dan yang kedua kalau udah itu kalian siapin berkas-berkasnya. Aku udah jelasin ya di video ini tentang apa sih dokumen yang harus kalian siapkan gitu. Kalau udah siap semua, itu kalian udah dinyatakan fit ya dari medical check up. Itu kalian dinyatakan fit, kalian akan diarahkan untuk belajar bahasa di penampungan, atau aku manggilnya di sini PT gitu ya, penyalur tenaga kerja. Nah, kamu di sana itu karena kamu masih belum ada pengalaman di luar negeri, apalagi terutama di Hong Kong, pasti kalian sama PT diarahkan untuk nginep di sana. Jadi tidur di sana, makan ditanggung, kayak kita tidur bareng sama temen-temen gitu, senasib gitu ya. Itu nggak tidur bareng tapi seru. Nah itu terus nanti kayak paginya gitu diajarin sekolah sampai sore. Belajar itu sampai dari pagi jam 8 gitu sampai jam 4 sore kalau nggak salah. Kita juga diajarin kayak adat istiadat di sini, kayak tata krama di sini gitu. Kita juga dikasih tahu. Jadi jadinya tuh di PT itu nggak pure, nggak murni cuman belajar bahasa gitu, enggak. Jadinya kayak apa sih yang nggak disukain orang sini gitu, kalian juga diajarin gitu loh, kayak tata krama gitu kan. Beda ya setiap daerah. Di Indo aja setiap daerah itu kayak tata kramanya itu ada sedikit perbedaan gitu loh, apalagi ini di luar negeri pasti beda banget gitu. Jadi kalian sedikit lah dikasih gambaran. Selama kamu di PT ini, PT juga mengupayakan untuk kamu segera dapat majikan. Nanti tuh setiap hari itu pasti ada kayak interview gitu. Nanti kayak ada interview kan di PT Indo kan kayak kerjasama sama agent yang di Hong Kong. Jadi nanti tuh banyak majikan yang datang ke agent Hong Kong untuk interview kalian, yang kayak gini, nanya ini, nah itu, kayak ngetes kalian bahasanya udah sampai mana, terus kayak pengalaman kalian. Apalagi yang udah pengalaman dari luar itu pasti cepet banget dapat majikan. Kalau yang non itu ya nasib-nasib, ada yang cepet, ada yang majikan kalau udah oke sama kalian nanti kayak jobnya itu turun, jadinya entah jaga anak atau entah jaga orang tua. Kalian disuruh tanda tangan job itu, tapi juga enggak PT nggak maksa kalian. PT bakal nanya kamu kayak gini, Mbak, kamu mau nggak nanti di Hong Kong itu jaga anak umur sekian, satu rumah tuh orangnya sekian, terus pekerjaan kalian ini itu, ada masak, ada apa. Kalau misalnya tuh kayak jaga anjing atau nyuci mobil gitu, kalian mau nggak gitu. Jadi kalian bisa milih kayak mau nggak gitu. Kalau misalnya menurut kalian ini terlalu berat atau ini terlalu banyak orang atau gini gitu, kalian bisa ngomong langsung ke staffnya PT. Jadi keberatan kalian itu kalian omongin sekalian, jangan sampai nanti jadi kayak gitu kan, sampai sini jadi masalah karena kalian dari awal udah nggak cocok tapi kalian pengennya terbang gitu, kalian tinggal tangan gitu aja sampai sini 2 minggu minta pulang kan repot juga. Jadi staff pasti akan ngejelasin sampai detail tentang gaji, tentang pekerjaan kalian dan seisi rumah itu. Keadaan majikan kalian itu udah dikasih gambaran sedikit sama staffnya nanti gitu. Jadi kalian udah ada pandangan lah. Kalau kalian udah tanda tangan job ini, nanti kalian tinggal tunggu urus visa. Oh iya, aku lupa. Jadi sebelum kalian masuk PT itu, pertama kalau udah fit gitu, biasanya hari pertama itu kalian diajak bikin paspor. Kalau udah bikin paspor, itu kalian langsung disuruh nginep ke PT. Kalau udah masuk PT ini biasanya 1 minggu itu paspornya udah jadi, atau 3 hari ya, 2 hari atau 3 hari gitu loh. Pokoknya paling lama itu 1 minggu. Itu biasanya kalian udah tanda tangan paspornya itu juga di PT. Nah itu kalau udah kalian kan udah dapat. Nah kalau udah ada paspor, terus udah ada job, tinggal nunggu visa. Visa sih itu nggak lama ya, kayak tergantung permintaan. Terus kayak tergantung permintaan kalian terbangnya itu apa. Biasanya di job itu udah ditulis juga kalian harus terbang bulan sekian. Misalnya kalian tanda tangan di bulan Januari gitu ya, kayak majikan mintanya cepet nih, kamu Februari udah harus terbang, jadi nanti kamu bakal dikebutin gitu loh, visanya itu bakal cepet jadi dan kamu cepet terbang. Tapi ada juga yang kayak request, biasanya itu kayak di sini tuh
biasanya tuh banyak majikan yang gini, di sini udah punya pekerja, terus kayak pekerjanya itu mau finish, mau selesai kontraknya itu bulan berapa, mereka bakal udah cari kita. Nah itu pasti di situ ditulis kayak aku butuhnya kamu bulan Agustus, Juli gitu, pasti ada. Jadi kalian kalau udah tanda tangan kontrak, kalian udah bisa sedikit nebak lah, emang nggak mungkin pas tanggalnya, tapi kalian udah ada pandangan kalau misalnya di kontrak kalian ada tulisan asap gitu, pasti itu cepet paling 1 bulan itu kalian udah terbang, dari mulai tanda tangan kontrak itu 1 bulan udah terbang. Nah ini tadi udah ya, dinyatakan fit, dokumen lengkap, kalian disuruh bikin paspor, terus habis itu belajar di PT dan tidur di PT. Terus habis itu interview, tanda tangan kontrak, nunggu visanya keluar, kalian langsung dipesankan tiket. Nah kalau udah ada jadwal penerbangan ini, pasti yang kayak gini loh Kak, teman-teman itu kayak udah kalau visa turun itu udah mulai gitu loh, kayak apa sih Kak, pertama seneng aja, udah tahu itu udah pasti terbang, seneng. Perjuangan di PT itu nggak mudah gitu loh, belajar bahasa itu kayak pusing banget, kita udah kayak mikir kebutuhan yang pengennya tuh cepet-cepet kerja, soalnya kan kebutuhan di rumah lebih banyak, udah numpuk, atau yang hutangnya udah numpuk gitu ya, jadinya tuh kayak udah pusing sama kebutuhan di rumah, masih suruh belajar gitu loh, apalagi di umur yang sekarang gini ya, yang udahlah nggak usah diomongin gitu, kayak plong gitu loh. Akhirnya nih udah tahu jadwal terbangnya gitu, kayak plong, tapi kayak ada sedikit rasa berat juga karena mau ninggalin keluarga, terutama yang udah punya anak gitu, pasti kayak sakit banget di hati gitu ya. Tapi harus bagaimana kan kayak gitu. Jadi itu perasaan kalau udah visa turun gitu, kayak maksudnya kalau udah ada tiket gitu, udah ada jadwal terbang itu, kayak perasaannya itu campur aduk, ada seneng, ada sedih, semuanya ada lah. Intinya tuh kayak es teler atau es campur gitu loh, enak pokoknya. Jadi kalau kalian udah terbang, udah fix nih, kalian berangkat sampai Hong Kong, nanti kalian di bandara itu biasanya dijemput sama agennya Hong Kong. Biasanya kayak kemarin aku sampai di Hong Kong itu jam 2 sore, dan jam 2 siang itu langsung diajak ke klinik. Jadinya kalau kalian udah sampai di Hong Kong itu masih di medical lagi, di kliniknya diambil semuanya ya kayak medical di Indo ya, kayak diambil darah, diambil tes, diambil dahak atau semua, di ronsen satu tubuh itu dilakuin di sini. Kalau udah kelar baru kalian di agent dan bikin KTP tadi gitu loh. Biasanya KTP itu udah jadinya itu 2 minggu setelah kalian kerja, itu kalian akan dikabarin sama agent kalau KTP kalian udah jadi. Karena peraturan di Hong Kong untuk membuat KTP itu kalian kena pajak 10% dari gaji kalian. Jadi untuk ngambil KTP di agent kalian harus bayar sekitar, aku kemarin 450, karena kan gajiku 4.500. Jadi semuanya nggak ribet, semuanya udah diatur sama PT sama agent. Kalian tinggal siapin mental, siapin dokumen, belajar bahasa sini, belajar masakan sini. Pokoknya intinya tuh kembali ke diri kalian. Kalau kalian oke, prosesnya pasti juga cepet. Segitu aja aku sharingnya kali ini. Kalau misalnya mau ada yang ditanyain lagi, boleh kalian komen lagi, nanti pasti aku akan balas komen kalian, entah aku akan respon kalian. Dan kalau ada pertanyaan nanti aku akan jawab di konten berikutnya. Oke, terima kasih ya udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai di sini dulu cerita dari Mbak Nur Vlog. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.